Api kremasi bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanya melahap tubuh jasmani, unsur tanah, air, api, dan udara, yang memang sejak awal bersifat sementara. Di balik nyala api itu, ada sesuatu yang tidak terbakar, tidak hancur, dan tidak lenyap begitu saja. Arus kesadaran yang terus mengalir, membawa bekal perbuatan, niat, dan kebiasaan batin yang telah dibentuk sepanjang hidup. Banyak orang mengira bahwa setelah kematian, segalanya menjadi gelap dan selesai. Namun dalam pandangan Buddha, kematian bukan titik akhir, melainkan sebuah gerbang. Sebuah transisi halus dari satu bentuk kehidupan menuju bentuk lainnya. Seperti seseorang yang meninggalkan satu rumah untuk menempati rumah baru, demikian pula makhluk meninggalkan satu kehidupan untuk memasuki alam kelahiran berikutnya. Pertanyaan pentingnya bukanlah apakah kita akan terlahir kembali, melainkan di mana dan dalam keadaan seperti apa. Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditentukan oleh doa, upacara, atau siapa yang mengantar jenazah kita, melainkan oleh karma, perbuatan yang kita tanam melalui pikiran, ucapan, dan tindakan semasa hidup. Maka kami memberi judul video ini, "Setelah dikremasi, seseorang akan terlahir di alam ini," sejatinya bukanlah ramalan, tetapi sebuah undangan untuk merenung. Alam kelahiran bukan kebetulan, bukan hadiah, dan bukan hukuman. Ia adalah cermin jujur dari kualitas batin yang kita rawat setiap hari, seringkali tanpa kita sadari. Mari simak video ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Dalam ajaran Buddha, kehidupan berputar dalam samsara, lingkaran kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Makhluk dapat terlahir di berbagai alam kehidupan, yang secara garis besar terbagi menjadi alam menderita dan alam bahagia. Alam kelahiran ini sepenuhnya berkaitan dengan karma yang dominan saat kematian. Sebelum menatap menelusuri alam-alam kelahiran yang penuh cahaya, ajaran Buddha mengajak kita terlebih dahulu menoleh pada sisi gelap samsara, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Seperti seseorang yang harus mengenali jurang sebelum melangkah di jalan pegunungan, memahami alam menderita adalah bagian penting dari kebijaksanaan. Disinilah hukum karma bekerja tanpa kompromi, menyingkap akibat dari batin yang lama dikuasai oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Alam menderita bukanlah mitos atau dongeng kosmis semata. Alam ini adalah kelanjutan alami dari kebiasaan batin yang tidak terkendali, yang ketika tubuh telah menjadi abu, menemukan wadah kelahiran yang sepadan dengannya. Bahkan sebelum kematian, banyak manusia telah mencicipi alam-alam ini dalam kehidupannya sendiri, saat batin terbakar amarah, terperangkap nafsu, atau dilanda kekosongan yang tak pernah terisi. Dengan memahami alam menderita, kita sedang bercermin, melihat kemungkinan masa depan yang sedang kita bangun, dan menyadari betapa berharganya kesempatan untuk memilih jalan yang lebih sadar, sebelum api kremasi benar-benar menyala. Pertama, alam neraka, alam tanpa kebahagiaan. Alam neraka bukanlah ruang hukuman yang diciptakan oleh kekuatan adikodrati, melainkan akibat alami dari hukum sebab dan akibat yang bekerja tanpa pilih kasih. Ketika seseorang hidup dengan batin yang terus-menerus dipenuhi kebencian, dendam, dan niat menyakiti, batin itu perlahan membentuk medan kelahiran yang sepadan. Setelah tubuh dikremasi dan unsur jasmani lenyap, kesadaran yang terbiasa panas akan mencari wadah kehidupan yang selaras dengan sifatnya, dan di sanalah alam neraka menjadi tempat kelahiran. Karma buruk yang mengarah ke alam neraka tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari sebab-sebab batin yang dipelihara lama, kemarahan yang dibiarkan, kekejaman yang dibenarkan, serta pembenaran diri saat melukai makhluk lain demi kepentingan pribadi. Pembunuhan, penyiksaan, penindasan,
dan kekerasan yang dilakukan dengan kesadaran penuh meninggalkan jejak mendalam pada arus batin. Jejak inilah yang, ketika matang, menjelma menjadi pengalaman penderitaan ekstrim dalam kelahiran berikutnya. Alam neraka mencerminkan batin yang dahulu hidup dalam api. Api amarah yang membakar logika, api kebencian yang mematikan welas asih, dan api dendam yang menolak kedamaian. Di alam ini, penderitaan dialami bukan sebagai balasan moral, melainkan sebagai gema batin itu sendiri, seperti gema suara di dalam gua yang tak bisa dihindari oleh orang yang berteriak di dalamnya. Yang lebih menggugah, ajaran Buddha menekankan bahwa benih neraka sesungguhnya bisa dirasakan bahkan sebelum kematian. Saat seseorang hidup dalam kemarahan terus-menerus, hatinya sempit, tidurnya gelisah, dan pikirannya dipenuhi konflik, ia sejatinya sedang mencicipi neraka batin. Perbedaan alam neraka setelah kematian hanyalah pada intensitas dan durasinya yang jauh lebih kuat, karena tidak lagi diredam oleh tubuh manusia. Pemahaman ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan kesadaran bahwa setiap kali kita memilih untuk memelihara kebencian, kita sedang memperpanjang api penderitaan. Dan setiap kali kita memilih untuk melembutkan batin, melalui kesabaran, pengampunan, dan kebijaksanaan, kita sedang memadamkan jalan menuju alam menderita. Dengan demikian, jalan keluar dari neraka tidak dimulai setelah kematian, tetapi dimulai sekarang, di saat kita masih memiliki kesempatan untuk memilih cara hidup yang lebih sadar. Kedua, alam binatang. Jika alam neraka adalah buah dari batin yang terbakar oleh kebencian dan kekejaman, maka alam binatang lahir dari batin yang tertidur dalam ketidaktahuan. Ini adalah kelahiran yang muncul bukan karena ledakan amarah besar, melainkan karena hidup yang dibiarkan berjalan tanpa kesadaran. Ketika seseorang terbiasa mengikuti dorongan nafsu, malas merenung, dan enggan membedakan mana yang benar dan salah, batin itu perlahan membentuk kualitas kesadaran yang tumpul, dan ketumpulan inilah yang menemukan kelahirannya di alam binatang. Karma yang mengarah ke alam ini seringkali tampak sepele saat masih hidup. Hidup hanya untuk makan, bersenang-senang, mengejar kenyamanan, dan menghindari kesulitan, tanpa kepedulian pada dampak perbuatan terhadap makhluk lain. Ketika kebohongan dianggap wajar, keserakahan dinormalisasi, dan kebijaksanaan tidak pernah dilatih, batin kehilangan kejernihannya. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran semakin dikuasai oleh kebiasaan, bukan oleh pengertian. Alam binatang ditandai oleh kehidupan yang diliputi ketakutan dan perjuangan tanpa henti. Hidup bergantung pada naluri, selalu waspada terhadap ancaman, dan jarang merasakan ketenangan batin. Ini adalah cerminan langsung dari batin yang semasa hidup jarang berhenti untuk memahami dirinya sendiri. Ketika tubuh dikremasi dan kesadaran melanjutkan perjalanan, batin yang belum berkembang itu mencari bentuk kehidupan yang sesuai dengan tingkat kejernihannya. Ajaran Buddha dengan jujur mengingatkan bahwa banyak manusia telah hidup dengan corak alam binatang bahkan sebelum kematian. Saat hidup hanya digerakkan oleh dorongan insting, ketika kesenangan sesaat menjadi tujuan utama, dan ketika penderitaan orang lain tak lagi menyentuh hati, saat itulah kualitas batin kita sedang menurun. Perbedaannya hanyalah wadah, bukan pada pola batinnya. Menyadari hal ini, alam binatang bukan sekadar nasib buruk, melainkan peringatan lembut. Ia mengingatkan bahwa menjadi manusia bukan hanya soal bentuk tubuh, tetapi tentang cara menggunakan kesadaran. Selama kita mau melatih kebijaksanaan, menumbuhkan rasa malu berbuat jahat, dan membangun kepedulian terhadap makhluk lain, kita sedang menarik diri dari arus kelahiran yang menderita. Jalan keluar dari alam binatang dimulai saat kita memilih untuk hidup tidak sekadar mengikuti naluri,
tetapi dengan kesadaran penuh akan akibat setiap perbuatan. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, alam hantu dan setan. Jika alam neraka lahir dari kebencian yang membara dan alam binatang dari ketidaktahuan yang menumpulkan batin, maka alam hantu atau setan, dalam ajaran Buddha dikenal sebagai peta, muncul dari keserakahan yang tak pernah selesai. Ini adalah alam penderitaan yang tidak selalu keras dan kejam, tetapi sunyi, lapar, dan menyiksa dari dalam. Makhluk di alam ini hidup dalam keadaan selalu membutuhkan, selalu menginginkan, namun tak pernah merasa cukup, karena batin yang mereka bawa telah lama terbiasa hidup dalam kekurangan yang diciptakan sendiri. Sebab utama kelahiran di alam peta adalah kebiasaan hidup yang dikuasai oleh kikir, keterikatan berlebihan, dan keengganan berbagi. Saat seseorang menumpuk harta tanpa welas asih, menikmati kelebihan tanpa kepedulian, atau menggenggam sesuatu dengan rasa takut kehilangan yang terus-menerus, batinnya menjadi sempit. Keserakahan yang tidak dikendalikan ini meninggalkan jejak karma yang kuat, yang ketika matang, membentuk kelahiran sebagai makhluk yang terus lapar namun tak mampu menikmati pemenuhannya. Penderitaan di alam hantu bukan semata-mata kekurangan materi, melainkan ketidakmampuan batin untuk merasakan kepuasan. Dalam kisah-kisah Buddhis, makhluk peta digambarkan memiliki perut besar namun mulut kecil, simbol dari keinginan yang menggunung tetapi kemampuan menikmati yang nyaris tidak ada. Gambaran ini sejatinya sangat dekat dengan kehidupan manusia modern, di mana keinginan tumbuh lebih cepat daripada kebijaksanaan, dan kepuasan selalu tertunda oleh hasrat berikutnya. Ajaran Buddha dengan jujur menunjukkan bahwa banyak manusia telah hidup dalam keadaan peta saat masih bernapas. Ketika harta tak pernah cukup, pujian selalu kurang, dan pencapaian hanya memicu keinginan baru, saat itulah penderitaan alam hantu telah hadir di dalam batin. Setelah tubuh dikremasi, pola batin seperti ini tidak lenyap. Ia mencari wadah kelahiran yang sepenuhnya mencerminkan sifat lapar dan kehausannya. Kesadaran akan alam peta adalah undangan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya kita cari? Selama keserakahan menjadi penggerak utama hidup, penderitaan akan terus berulang dalam bentuk apapun. Namun saat batin mulai belajar memberi, melepas, dan bersyukur, kita sedang memutus mata rantai kelahiran yang menderita. Jalan keluar dari alam hantu tidak menunggu kematian, tetapi dimulai dari keberanian untuk merasa cukup, di sini, sekarang. Setelah menelusuri alam-alam menderita yang dipenuhi penderitaan ekstrim, ajaran Buddha mengajak kita menoleh pada alam yang paling kita kenal, alam manusia. Disinilah suka dan duka saling bersisian, tawa dan tangis silih berganti, harapan dan kehilangan berjalan berdampingan. Alam manusia bukanlah alam yang bebas dari penderitaan, tetapi juga bukan tanpa kebahagiaan. Justru karena perpaduan inilah, kehidupan manusia menjadi medan pengalaman yang paling kompleks dan penuh makna. Di alam manusia pula, kematian diperlakukan dengan beragam cara. Ada yang dikremasi, ada yang dikuburkan, ada yang dihanyutkan ke laut,
dan ada pula yang diperlakukan sesuai tradisi dan keyakinan masing-masing. Semua ritual itu adalah bentuk penghormatan terakhir terhadap tubuh jasmani yang telah menunaikan fungsinya. Namun dalam pandangan Buddha, apapun cara jasad diperlakukan setelah meninggal, proses tersebut tidak menentukan alam kelahiran berikutnya. Api kremasi, tanah kuburan, atau air lautan hanyalah jalan pengembalian unsur-unsur alam, sementara arah kelahiran ditentukan oleh karma dan kualitas batin yang telah dibentuk selama hidup sebagai manusia. Keempat, alam manusia. Alam manusia disebut sebagai alam menderita bukan karena isinya hanya kesakitan, melainkan karena disinilah kebahagiaan dan penderitaan datang silih berganti tanpa kepastian. Hari ini kita tertawa, esok kita berduka, pagi penuh harapan, malam dipenuhi kegelisahan. Ketidakkekalan inilah yang membuat alam manusia rapuh sekaligus berharga. Setelah tubuh manusia dikremasi, dikuburkan, atau dilepas ke alam, yang tersisa bukan kenangan duniawi, melainkan kualitas batin yang telah dibentuk di tengah suka dan duka tersebut. Terlahir sebagai manusia adalah buah dari karma yang seimbang, tidak terlalu gelap hingga jatuh ke alam menderita yang lebih berat, dan tidak cukup murni untuk langsung terlahir di alam surga. Keseimbangan inilah yang menghadirkan pengalaman hidup yang penuh pilihan. Di alam manusia, kita memiliki cukup penderitaan untuk terdorong mencari makna, dan cukup kebahagiaan untuk memiliki tenaga menjalani latihan batin. Inilah posisi unik yang tidak dimiliki oleh makhluk di alam lain. Keistimewaan terbesar alam manusia adalah kemampuannya untuk memahami dan mempraktikkan dhamma. Hanya sebagai manusia seseorang dapat merenungkan sebab penderitaan, memahami hukum karma, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Alam manusia memberi ruang bagi latihan sila, samadhi, dan panya, tiga landasan yang mampu memutus lingkaran kelahiran dan kematian. Disinilah seseorang dapat mengubah arah perjalanannya, bukan sekadar mengikuti arus karma lama. Ironisnya, banyak manusia menyia-nyiakan kelahiran ini. Terlalu sibuk mengejar kenikmatan, tenggelam dalam keserakahan, atau larut dalam kebencian, hingga lupa bahwa kehidupan ini sedang menuju kematian. Ketika saat itu tiba dan tubuh hanya menjadi abu, kesempatan sebagai manusia telah berlalu. Yang melanjutkan perjalanan bukan status, harta, atau ritual kematian, melainkan batin yang telah terbiasa hidup sadar atau lalai. Maka alam manusia adalah persimpangan yang menentukan. Ia bisa menjadi jembatan menuju pembebasan atau sekadar persinggahan sebelum kembali terjatuh ke alam menderita. Selama napas masih ada, kesempatan itu belum tertutup. Dan inilah anugerah terbesar dari kelahiran sebagai manusia. Kelima, alam surga. Alam surga bukan sekadar gambaran indah tentang kebahagiaan setelah kematian, melainkan bagian nyata dari 31 alam kehidupan yang berada dalam lingkaran samsara. Surga adalah buah dari karma baik yang matang, hasil dari perbuatan penuh kebajikan, niat tulus, dan batin yang cenderung bersih. Ketika seseorang banyak berbuat baik semasa hidupnya, menabur kebajikan melalui dana, sila, dan kebajikan batin, maka setelah tubuhnya dikremasi dan unsur jasmani kembali ke alam, kesadarannya akan bergerak menuju alam yang selaras dengan kualitas kebajikan tersebut. Surga tingkat rendah adalah alam kelahiran bagi makhluk yang semasa hidup giat berbuat baik, suka menolong, berdana, dan menjaga sila dasar, namun masih kuat terikat pada kenikmatan indrawi. Di alam ini, kebahagiaan dialami melalui panca indera yang lebih halus dibandingkan dunia manusia. Umur kehidupan panjang, penderitaan fisik nyaris tidak ada, dan kenikmatan datang tanpa perjuangan keras. Ini adalah pantulan dari batin yang baik,
namun masih mencari kebahagiaan melalui objek-objek menyenangkan. Naik ke tingkat berikutnya, surga tingkat menengah dihuni oleh makhluk dengan kualitas moral dan pengendalian diri yang lebih matang. Karma yang membawa ke alam ini berasal dari perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten, disertai niat murni dan perhatian pada keseimbangan batin. Kebahagiaan di sini tidak lagi kasar atau bergantung sepenuhnya pada rangsangan indrawi, melainkan muncul dari ketenangan batin, keharmonisan, dan kebahagiaan yang lebih stabil. Namun, meskipun lebih luhur, makhluk di alam ini masih memiliki kelekatan terhadap keberadaan dan kenikmatan halus. Surga tingkat tertinggi dalam kelompok alam surga adalah buah dari karma kebajikan yang sangat kuat, terutama yang diperkuat oleh latihan meditasi dan kemurnian batin. Di alam ini, kebahagiaan hampir sepenuhnya bersifat batiniah, tenang, terang, dan bebas dari gangguan kasar. Makhluk yang terlahir di sini memiliki kualitas kesadaran yang halus dan penuh kejernihan, hasil dari hidup yang dipenuhi kebajikan dan pengendalian diri yang mendalam semasa menjadi manusia. Namun ajaran Buddha dengan jujur mengingatkan bahwa betapapun luhur dan indahnya alam surga, semuanya tetap berada dalam lingkaran ketidakkekalan. Surga bukan tujuan akhir, melainkan persinggahan yang menyenangkan. Ketika karma baik yang menopang kelahiran itu telah habis, makhluk akan kembali terlahir di alam lain sesuai dengan sisa karma yang dimilikinya. Cahaya surga pun, pada akhirnya, akan meredup. Disinilah letak kebijaksanaan ajaran Buddha. Berbuat baik memang membawa kelahiran bahagia, namun keterikatan pada hasil perbuatan baik dapat menunda pembebasan. Oleh karena itu, Buddha tidak hanya mengajarkan kebajikan, tetapi juga pelepasan. Surga adalah buah yang manis dari perbuatan baik, tetapi bukan akhir dari perjalanan spiritual. Kebijaksanaan sejati melihat surga sebagai hasil, bukan tujuan. Setelah dikremasi, seseorang akan terlahir di alam yang sesuai dengan kualitas karma dan batin terakhirnya, baik itu alam menderita, alam manusia, maupun alam surga dalam 31 alam kehidupan. Api kremasi hanya mengakhiri tubuh jasmani, tetapi perjalanan kesadaran terus berlanjut mengikuti hukum karma. Maka selama masih hidup sebagai manusia, setiap perbuatan baik bukan sekadar menyiapkan kebahagiaan sementara, tetapi juga membuka pintu menuju kelahiran yang lebih luhur. Dan, bagi yang bijaksana, menuju pembebasan dari seluruh alam kelahiran itu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa setiap pikiran meninggalkan jejak, hidup tidak lagi terasa sepele. Kemarahan yang dipelihara, keserakahan yang dibenarkan, dan kebencian yang disimpan diam-diam, semuanya sedang membangun arah kelahiran kita, bahkan saat kita merasa tidak melakukan apa-apa. Lebih menggetarkan lagi, alam-alam tersebut sebenarnya sudah kita rasakan dalam kehidupan ini. Saat batin dipenuhi kebencian, kita hidup dalam neraka batin. Saat dikuasai nafsu tanpa kendali, kita hidup seperti binatang. Saat tak pernah merasa cukup, kita menjadi hantu kelaparan. Dan saat batin tenang, penuh cinta kasih, kita mencicipi surga, di sini dan sekarang. Maka kematian bukanlah sesuatu yang jauh dan menakutkan. Ia adalah kelanjutan alami dari cara kita hidup hari ini. Setiap hari, kita sedang berlatih mati melalui kebiasaan batin yang kita pilih untuk dipelihara. Api kremasi akan padam, abu akan dingin, dan nama mungkin perlahan dilupakan. Namun karma tidak pernah lupa. Ia bekerja dalam keheningan, tanpa amarah dan tanpa kasih, hanya dengan keadilan yang murni. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik, cepat atau lambat. Memahami alam kelahiran bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran bahwa hidup ini berharga.
Bahwa setiap niat baik sekecil apapun memiliki arti kosmis. Bahwa setiap pilihan batin sedang membentuk masa depan yang akan kita huni. Jika setelah dikremasi kita pasti akan terlahir kembali, maka pertanyaan terpenting adalah, alam mana yang sedang kita bangun hari ini? Neraka melalui kebencian? Alam hantu melalui keserakahan? Atau jalan manusia yang sadar dan penuh kebijaksanaan? Ajaran Buddha tidak memaksa kita percaya, tetapi mengajak kita menyelidiki. Dengan memahami hukum karma dan alam kelahiran, kita diajak untuk hidup lebih waspada, lebih lembut, dan lebih bermakna, agar kelahiran berikutnya, atau bahkan sisa hidup ini, menjadi langkah mendekati pembebasan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.